Saudara, waktu saya kuliah, salah satu dosen di kampus saya pernah mengambil program pendidikan di Institut Teknologi Bandung, ITB. Dalam program itu, mereka pernah melaksanakan satu eksperimen dengan memakai sampel 2 ekor katak. Tapi kedua ekor katak ini, sebelum mereka melakukan eksperimen tentang bertahan hidup di tempat di media yang tertutup, tabung percobaan, mereka terlebih dahulu melakukan eksperimen terhadap satu ekor katak. Katak yang pertama ini mereka bawa ke satu ruangan tabung percobaan dan mereka kasih makan dalam interval waktu tertentu. Contoh, dimasukkan ke dalam tabung itu yang berisi air. Dalam waktu 15 menit, katak ini diangkat, dikeluarkan, dan dikasih makan. Jika katak ini lapar, dia akan makan makanan yang disiapkan. Jikalau tidak, dia tidak makan. Setelah 1-2 menit, nanti katak dimasukkan lagi ke dalam tabung air percobaan itu. Lalu dalam interval waktu yang ditentukan 15 menit kemudian, hal yang sama kembali diulangin. Katak ini diangkat ke permukaan, lalu diberikan makan. Dan kalau lapar, dia makan. Setelah 1-2 menit, hal yang sama dilakukan. Katak ini kembali dimasukkan ke dalam tabung. Tapi kali ini intervalnya dinaikkan 20 menit, 30 menit, dan demikian seterusnya. Sampai data yang dirasa perlu oleh dosen saya ini dalam melakukan percobaan mereka dirasa sudah memadai. Dan mereka melangsungkannya selama beberapa minggu bahkan beberapa bulan. Setelah selesai dengan katak pertama ini, sedangkan katak yang kedua dibiarkan di satu alam seperti alam bebas tanpa dilakukan eksperimen ini, tibalah saatnya di mana kedua katak ini akan diuji, ditaruh dengan materi tabung percobaan yang bahannya sama, kadar air yang sama, di ruangan yang sama, hanya mereka terpisah tabung. Lalu ditaruh tempat tertutup dan mereka melihat katak mana yang bisa bertahan hidup lebih lama. Dan ternyata katak yang dimasukkan, yang diambil dari alam bebas tanpa dilakukan pelatihan, tidak sampai 1 hari, katak itu sudah mati, sudah mengambang, sudah mengapung. Dan katak yang kedua, ya benar, katak yang kedua masih bertahan hidup 1, 2, 5, bahkan beberapa minggu tanpa dikasih makan, tanpa diangkat. Ada begitu banyak kesimpulan dari eksperimen ini, tapi hal ini memberikan satu ajaran yang cukup kuat. Kemungkinan katak itu bisa bertahan karena dia sudah punya harapan. Dia percaya akan ada tangan yang mengangkat dia dari air itu, memberikan dia makan. Hingga pada akhirnya habislah kekuatannya, hingga pada akhirnya pertolongan tidak kunjung datang karena dia hanya mendapatkan simulasi. Katak yang sama, di wadah yang sama, percobaan yang sama, hasil berbeda. Kita hidup di dunia dengan cobaan yang sama sekarang. Apa yang membedakan kedua katak ini? Karena katak ini berharap ada yang menolong. Disitulah kita menemukan kekuatan sebuah pengharapan. Roma pasal 5 ayat yang kelima berkata, "Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita." Orang-orang yang punya pengharapan kepada Tuhan, mereka tetap tersenyum, mereka tetap bersuka cita, sekalipun mereka sedang dalam lembah kekelaman. Mereka tidak takut bahaya karena mereka tahu ada tangan Tuhan yang menyertai mereka. Tangan dunia ini bisa saja sengaja ingin melakukan eksperimen terhadap kita. Tangan-tangan di dunia ini mungkin melakukan hal-hal yang tidak bisa kita harapkan. Tapi Tuhan tidak seperti orang yang sedang melakukan eksperimen. Janjinya iya dan amin. Akan ada masa di mana kita semua akan berakhir. Akan ada masa di mana hidup kita akan berakhir. Dan akan ada masa di mana kita tidak seperti hari ini. Tapi itu bukan hari ini. Sebab hari ini kita ada karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Sekalipun engkau dan saya sampai hari ini masih bergumul, sampai hari ini masih berjuang, jangan pernah hilang harapan. Mantapkan iman, dekatkan diri kepada Tuhan. Niscaya Dia akan menolong setiap kita. Jikalau orang yang tidak percaya kepada Dia saja Dia angkat, Dia tolong, Dia selamatkan. Terlebih wahai engkau dan saya umat pilihannya, wahai engkau dan saya orang yang Dia tebus. Jangan sampai kehilangan harapan. Cobaan boleh banyak, masalah boleh segunung, tapi harapan harus berlimpah. Karena orang yang punya pengharapan lah yang mengucap syukur kepada Tuhan. Andai kata kita terdampar di lautan luas, jikalau kita terdampar tanpa minuman, mungkin kita hanya bisa bertahan hidup selama 3 hari.
Jikalau kita terlunta-lunta terdampar di laut tanpa makanan, mungkin kita pun hanya bisa bertahan hanya sampai 7 hari. Tapi andaikan kita tidak memiliki pengharapan, jangankan 3 hari, jangankan 7 hari, 1 detik pun kita mungkin akan menyerah. Di detik pertama pun kita berkata, sudahlah, nggak ada harapan. Kita lemah, kita down. Bukan hanya iman kita yang hilang, iman pertama-tama hilang, imun kita menurun, dan jangan sampai hidup kita pun menjadi amin, menjadi selesai. Jangan hilang harapan. Tuhan Yesus datang untuk memberikan harapan kepada kita. Biarlah kedatangannya tidak pernah menjadi sia-sia. Jangan hilang harapan, sebab di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. BPJS berharap pada Yesus saja. Tuhan memberkati.